Tapi secara fungsi kan sebenarnya jamasan juga memiliki fungsi perawatan kan, Mas? Di saat ditambah lagi di saat kita hendak mengoleksi sebuah keris, terus sudah ada cerita A, B, C, D yang semuanya itu negatif. Maka akan semakin jauh keris ini kepada diri kita. Kalau dirimu tidak menjamasi keris di waktu suro atau di waktu ini, itu kamu akan dapat dampak buruk loh. Dan juga tidak heran di generasi selanjutnya keris sudah asing nih bagi kita nih. Salam sejahtera teman-teman dan salam budaya. Selamat datang kembali di program podcast Dunia Keris berjudul Saling Silang. Oke, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Sehat harusnya. Sehat ya, nggak mungkin nggak Seharusnya sehat. sehat. Yang nggak sehat Semoga. negara. Waduh, janganlah ya. Langsung berat. Oke, kita kemarin atau episode sebelumnya kita bahas soal merawat keris ya, Mas ya. Betul. Merawat keris dengan kesimpulannya jadi merawat keris itu ternyata sederhana. Tidak perlu muluk-muluk, Yang terbebani kayak waduh keris sih merawatnya gimana ya. Ternyata hanya beban itu aja, Mas. Betul, karena tidak perlu sederhana ya. Iya, betul. Tidak perlu kita beri makan 3 kali sehari kan soalnya kan. Jadi Betul. Ya, jadi seharusnya lebih bisa dilakukan, mudah dilakukan. Memelihara keris, bukan memelihara ya, merawat. Merawat keris. Nah, itulah. Oke, dan di episode ini kita masih dalam topik merawat. Cuman ruang lingkupnya kita spesifikkan soal jamasan, Mas. Ya, berarti masuknya ke dalam salah satu sarana. Betul. Bisa dibilang seperti itu? Ya, jadi buat mungkin aku kasih influence buat teman-teman dulu ya, mungkin yang belum tahu jamasan itu apa. Jamasan itu sederhananya adalah sebuah kegiatan yang mana itu mencuci apa menyuci ya? Lah monggo jenengan mencuci keris gitu. Mencuci atau menyuci? Nah itu mencuci apa menyuci ya yang benar ya? Ya kan dua kata yang berbeda. Kata dasarnya kan berbeda. Iya. Cuci dengan suci. Menyuci atau mencuci? Teman-teman yang benar yang mana ya? Intinya adalah membasuh, membersihkan keris gitu. Dengan air apa? Kembang. Oke. Nah, itu sebuah gambaran dari sarana atau tradisi jamasan. Ya. Yang biasanya dilakukan pada momen tertentu. Dilakukan di saat yang paling sering itu di saat malam 1 suro. Bisa di malam 1 suronya, tetapi secara afdolnya itu memang di malam 1 suro. Tapi kan tidak menutup kemungkinan itu terjadi rutin di siang. Kan? Ya boleh, rutin juga boleh, tergantung jenengan merasa kerepotan atau tidak di saat setiap kali melakukan jamasan kepada keris jenengan. Kalau jenengan punya keris 100 lebih ya susah Susah ya? Makanya lebih dikhususkan di dalam waktu malam 1 suro. Atau memang ada upacara khusus. Seumpama kita ada ritual penyerahan pusaka kepada semesta atau penyelarasan pusaka kepada diri kita sendiri. Itu bisa digunakan sarana jamasan tadi. Karena kembali lagi sifatnya si jamasan tadi bukan untuk membersihkan wujud secara fisik. Tetapi jamasan tadi fungsinya untuk membersihkan keris atau nilai luhur yang ada dalam kerisnya. Bukan membersihkan kerisnya. Jadi jamasan tadi sebuah sarana yang bisa kita lakukan di saat kita memang benar-benar untuk menyucikan atau mencuci tadi yang tidak kasat mata tadi, atau energinya atau potensinya segala macam. Tapi secara fungsi kan sebenarnya jamasan juga memiliki fungsi
perawatan kan, Mas? Sebenarnya salah kaprah. Oh, gitu. Karena kalau kita menyebut jamasan itu kan pasti menggunakan air. Sedangkan air itu musuh utama besi. Karena jika besi ketemu dengan air otomatis kan karat. Di saat kita tidak memang benar-benar membersihkan si air tadi, karena jamasan berarti dia dituang air dengan air bunga tadi, air kembang tadi. Berarti kan dimandikan, yang betul-betul dimandikan tuh kerisnya tuh. Nah, jika kita tidak mengeringkan keris tadi dengan benar, maka otomatis akan muncul potensi si karat. Oke. Itu. Jadi sebenarnya si prosesi atau tradisi dari jamasan itu berfungsi untuk membersihkan bagian dalam kerisnya. Ya. Sedangkan ada prosesi lain yang memang fungsinya untuk membersihkan fisik dari kerisnya, membersihkan bilahnya. Itu yang disebut dengan prosesi mewarangi, yang menggunakan unsur kimia. Oke. Ada yang namanya batu warangan. Kadang juga jika kita ke tukang mewarangi yang memang dia kelasnya menengah ke bawah, akan dicampur dengan arsen. Arsen Zat Cina, arsen. segala macam, arsen Cina, arsen Thailand, arsen terus segala macam banyak. Nah, dianjurkannya sih memang benar-benar dari batu warangan. Arsen tadi hanya sebagian kecil saja untuk penyampur. Tetapi kalau yang tadi saya sebutkan untuk kualitas mewarangi menengah ke bawah, mereka memang untuk menghemat kos, untuk menghemat biaya, maka arsennya dibikin lebih banyak porsinya daripada si batu warangan. Karena batu warangan ini sangat mahal harganya. Jadi untuk yang memang kosnya rendah, dia akan sedikit kesusahan tuh. Jika menggunakan murni dari batu warangannya saja. Nah, daripada itu prosesi membuat cairan warangan itu juga cukup panjang. Oke. Kita harus mengendapkan air jeruk terlebih dahulu. Terus sebelum itu kita harus membersihkan kerisnya yang disebut dengan prosesi mutih. Apa itu, Mas, putih? Jadi kalau jenengan melihat keris, itu kan keris yang jenengan tahu kalau kerisnya bersih itu kan ada warna hitam pada bagian bilahnya kan. Yang warna putih itu pada bagian pamor. Ya kan? Nah, di prosesi mewarangi tadi tidak bisa kita langsung kondisi seperti itu kita celupkan ke warangan, ke air warangan. Harus sebelumnya kita landasi dulu dengan membersihkan si bilah tadi. Otomatis kita juga akan melepas kandungan warangan yang sudah menempel pada bilah tadi. Nah, itu prosesi disebutkan dengan prosesi mutih. Benar-benar kita menggunakan air jeruk, jeruk nipis yang dioleskan ke bilahnya. Terus kita juga ada yang menggunakan air kelapa untuk merendam, menyuci, ada yang menggunakan abu juga. Dan juga kita memerlukan sabun colek untuk membuat atau membersihkan si bilah keris tadi. Sehingga nanti yang muncul bukan ada warna hitam, abu-abu dan segala macamnya, tapi hanya warna putih saja. Jadi antara warna pamor dengan warna besi akan sama, putih. Nah, di saat wujud si bilah tadi sudah putih, itu baru bisa kita masukkan ke dalam cairan warangan. Nah, di saat situlah keajaiban terjadi, di mana si cairan warangan tadi memberikan warna lain pada bilahnya. Oke. Tergantung dari kualitas besi dan bazanya, tergantung dari eranya juga. Kalau memang era-era yang memang dia besinya memunculkan semburat warna kuning, akan muncul tuh warna kuning, seloroknya segala macam. Kalau dia memang di era-era kayak Majapahit segala macam itu warnanya hijau, maka akan muncul juga warna hijaunya. Itu kalau proses mewaranginya benar. Karena si cairan warangan tadi juga sedikit tricky, Mas. Dia sedikit susah untuk disetel. Kadang beda era kita tidak bisa menggunakan cairan yang sama. Kita harus menyesuaikan antara material besi yang akan kita warangi dengan cairan warangan tadi. Nah, itu sebuah seni tersendiri di saat kita memperdalam perihal mewarangi keris. Ya.
Dan tentunya untuk mempersingkat dan menghemat waktu, makanya banyak tukang-tukang atau orang-orang yang memang menghususkan dirinya sebagai tukang warangan, Ahli warangan. ahli warangan. Jadi untuk kita-kita yang memang tidak memperdalami hal itu, kita-kita yang hanya merawat kerisnya saja, kita bisa berikan kepada tukang warangan untuk diwarangi. Supaya tujuannya membebaskan si keris dari karat atau biang karat, terus memunculkan potensi maksimal Dari si keris itu si sendiri. keris tadi secara materialnya. Nah, yang ketiga supaya lebih estetik. Karena kalau keris bersih itu kalau sudah muncul potensi maksimal dari material tadi akan sangat enak sekali untuk dilihat. Kita bisa melihat sebuah keajaiban di mana dalam satu besi itu banyak sekali yang bisa kita lihat, dari mulai porinya, warnanya, seratnya, bentuknya, itu terlihat sekali. Nah, itu diperlukan keahlian khusus di saat memarangi. Nah, kembali lagi, tidak bisa disandingkan atau tidak bisa disamakan antara jamasan dengan memarangi. Kembali lagi sebagai pemisah, jamasan itu untuk membersihkan dalamnya. Oke. Kalau mewarangi itu untuk membersihkan Fisiknya. fisiknya. Tapi aku nyambung yang air kelapa sama jeruk nipis itu, Mas. Walaupun itu untuk membersihkan fisik, tapi di kepercayaan Jawa itu kan air kelapa sama jeruk nipis itu Menetralkan. mengusir roh jahat gitu. Ya bisa. Tapi secara ilmiahnya Bisa juga kandungan itu yang berfungsi untuk melunturkan tadi prosesi memutih tadi, untuk mempercepat atau intinya basa Jawa niki mandi. Cairan yang paling mandi dienggo ngresiki keris kuwi mau ya awu campurane saka banyu klapa kayak mau direndam. Habis itu ada sabun tadi dan juga abu. Nah, untuk supaya lebih bersih lagi dia menggunakan jeruk nipis tadi. Oke. Itu secara ilmiahnya memang terbukti. Kalau kita paling cepat menggunakan apa? Bensin. Nah, itu akan merusak kerisnya. Iya. Jadi sifat korosifnya akan semakin menjadi-jadi kalau kita menggunakan bensin memang. Tapi kalau kita menggunakan air kelapa itu akan lebih lembut. Walaupun memang secara prosesi akan lebih lama. Nah, itulah. Oke, wah ini panjang banget Mas. Panjang. Itu ada juga cara memutih atau cara membersihkan keris dari atau membebaskan keris dari karat itu dengan cara disetrum. Wah, itu angel neh wi. Wah, setrum ini piye wi? Setrum itu pakai aki. Jret. Nah, itu ada kurang ngerti lah saya. Nanti ada contoh video di sini. Ada nggak sih? Ya kalau bisa menemukan. Kalau editornya bisa menemukan sumbernya bagus. Karena itu sebuah cara yang jarang di expose, tapi itu sebenarnya cukup efektif, tapi juga ada dampak negatifnya. Oke. Nah, itulah. Oke, wah. Ini cukup panjang itu ya Mas. Itu jamasan. dan Tapi juga mewarangi. Ya mungkin karena ada salah kaprah itu ya, tapi kan dari cita-cita yang tak dengarkan, jamasan itu penting gitu loh Mas. Penting. Makanya kadang orang-orang menjamasi keris itu nggak hanya di suro saja, kadang dirutinkan setiap malam Jumat Kliwon atau adalah waktu-waktu tertentu. Ya. Nah, dan ada juga yang bilang bahwa kalau dirimu tidak menjamasi keris di waktu suro atau di waktu ini, itu kamu akan dapat dampak buruk loh. Nah, itu apa ya jenenge ya? Petaka, betul. Tapi menanggapinya gimana ya Mas ya? Karena itu salah satu faktor juga mungkin saya ya Mas ya. Saya atau mungkin teman-teman di luar sana berpikir ketakutan atau kekhawatiran ketika ngopeni atau merawat keris Mas. Nah, itu sebenarnya lebih ditimbang lagi pada sebuah taraf kemampuan tubuh, kemampuan diri. Di mana memang di saat momen tertentu yang memang itu bertepatan dengan suatu suro dan kita tidak bisa menjamasi, nah terus mau bagaimana?
apakah kita tetap meninggalkan hal yang penting tadi untuk menjamah si keris? Kan juga tidak bisa seperti itu. Karena skala prioritas kan juga diperlukan dalam kehidupan kita kan. Yeah. Nah, jadi mungkin lebih ke arah jika memang tidak bisa melakukan jamasan di setiap satu suro, bisa kita ganti dengan yang lain. Sebenarnya gini, simpelnya jika hal itu tidak merepotkan panjenengan, Ya, maka lakukanlah. aja. Karena tidak ada ruginya. Tapi kalau hal itu memang merepotkan panjenengan, ya maka carilah waktu supaya tidak repot. Kembali ke situ saja. Kalau kita sudah sebelum apa-apa kita sudah ketakutan dengan sebuah momok tentang itu, tentang ini, tentang itu, ya udah kita nggak akan kemana-mana. Di saat ditambah lagi di saat kita hendak mengoleksi sebuah keris, terus sudah ada cerita A, B, C, D yang semuanya itu negatif, maka akan semakin jauh keris ini kepada diri kita. Dan juga tidak heran di generasi selanjutnya keris sudah asing nih bagi kita nih. Nah nanti kalau sudah asing, sudah tidak ada yang mau melanjutkan atau melestarikan, nek diakoni karo negara liya ya ku mencak-mencak. Ya. Ojo nyebut sih. Ojo nyebut sih. Ya, intinya itulah. Ya. Karena bagaimana kita mau melestarikan budaya kita sendiri kalau kita sudah penuh dengan sebuah ketakutan. Nah itu. Jadi kita ambil simpelnya saja. Kalau memang menjamasi tadi tidak merepotkan bagi kita, maka lakukanlah. Tapi kalau menjamasi tadi kebetulan berbenturan dengan hal yang lebih penting bagi pribadi kita, maka ya sudah, carikan waktu untuk mengganti. Itu saja. Karena melakukan jamasan atau tidak, kembali lagi, itu sebuah tradisi yang memang tidak rugi jika kita melakukannya. Ya. Kesana saja sih Mas Andrew. Realistis aja ya Mas ya. Iya, karena nggak mungkin kita saklek untuk setiap satu suro kita menjamasi keris yang kita miliki. Nah, dilalah pas satu suro bojone awak dhewe lahiran piye? Katakanlah seperti itu. Bojone awak dhewe. Sorry, bojoku. Ya tapi ada bojo aku isian. Tapi intinya gitulah. Itu sebuah perumpamaan untuk mengkomparkan bahwa hal prioritas itu masih perlu kita capai kan prioritasnya. Kan secara prioritas kan berbeda. Nah, masa kita mau meninggalkan hal yang sangat penting tadi? Ya. Nah, itu sih. Ya mungkin ini pengalaman saya relate juga mungkin sama anak-anak muda yang lain ya, karena ketika simbah sudah meninggal terus punya keris tuh kadang ngopeni iki wah rasa takutnya sedemikian rupa lah. Terlalu banyak beban lah. Nah, betul. Karena secara psikologi manusia ketakutan muncul karena ketidaktahuan kan. Semakin kita tidak tahu akan suatu hal, maka akan semakin takut kita. Nah, caranya supaya kita tidak takut, ya kita cari tahu. Apa sih yang membuat kita takut? Kalau yang membuat kita takut adalah ritualnya, maka kita bisa bagi tuh ritual apa yang memang benar-benar penting. Ritual apa yang memang benar-benar krusial jika tidak dilakukan. Tapi kan tidak ada yang menjamin 100%. Kembali lagi, di saat kita tidak merawat sebuah keris tadi, lalu apa yang akan kita rasakan? Ya. Jika tadi sifatnya adalah warisan dari simbah, sebenarnya kan pilihan. Dengan selaku cucu mau melanjutkan merawat atau tidak. Toh pun tidak pun juga tidak masalah sebenarnya. Tinggal kita berikan saja kerisnya ke memang orang yang memang sudah mendalami keris. Betul kan? Ya sudah gitu aja. Tidak ada dampak spesifik atau dampak langsung dari keris simbah moning dirimu sebagai cucu. Gitu. Makanya tetap ditimbang secara logis, secara rasional, tetapi juga tidak dilupakan nih tradisinya dan juga nilai unsur budayanya tadi. Jadi jika kita mampu kita lakukan, jika kita tidak mampu atau berhalangan kita carikan, kita upayakan, kita usahakan. Seperti itu sih Mas Andrew. Ya dan mungkin lain hal saya sempat baca-baca di sosial media gitu. Ada sebuah acara yang menarik Mas, yang cukup menarik perhatian anak-anak muda bahwa mungkin di Solo, kalau nggak saya Solo atau mana ya, ada prosesi atau ritual menjamasi keris bareng-bareng Mas, massal. Ya. Nah itu. Terus gimana? Saya menanggapinya gini ya Mas ya, karena bagi orang-orang yang awam dengan jamasan gitu, di malam satu suro terus ada event
jamasan bareng, jamasan masal itu memberikan apa ya, nuansa edukasi, nuansa melestarikan budaya. Betul. Gitu. Mungkin yang perlu diluruskan adalah kata masalnya. Yang dimaksud dengan jamasan masal itu terus bukan kita membawa keris terus kita jamasi sendiri secara bersamaan. Bukan, tapi memang sudah ada orang yang dipercaya atau mampu untuk melakukan jamasan. Iya. Yeah. Nah, di saat jamasan masal tadi kita memberikan keris kita ke orang tersebut. Oke. Atau ke sebuah badan atau paguyuban tersebut. Dari situ sudah itu kita tinggal melihat prosesinya. Kita bisa menikmati, kita bisa mempelajari juga lebih dalam. Nah itu. Oh ternyata seperti itu. Iya, itu yang dinamakan jamasan masal. Bukan terus kita jamasan masal kita bawa berbondong-bondong, banyak orang membawa kerisnya masing-masing, terus kita melakukan jamasan bersama-sama. Bukan. Tapi jamasan masal itu sebuah wadah, sarana untuk orang-orang yang memang dia tidak pernah tahu tentang jamasan, mereka bisa melihat secara langsung prosesi jamasan seperti apa. Nah, fungsinya seperti itu. Memang betul ada unsur. Itu menarik Mas itu Mas. Memang betul ada unsur edukasinya, tapi lebih ke arah memperlihatkan. Boleh, kerismu tak jamasi boleh, dijamaskan ke situ boleh. Dengan itu tadi kita paling ya kita tinggal bayar jasa paling. Ada juga yang gratis, tapi yang saya tahu ada semacam ya tadi pembayaran jasa tadi, fee tadi. Oke. Itu aja. Oke. Pendaftaran terus kita bisa melihat tuh prosesi dari awal. Mulai dari melepas keris dari sandangannya, terus mulai si penjamas tadi itu. Penjamas. Mulai dari orang yang menjamasi itu melakukan penghormatan atau klonwun lah bahasanya. Yeah. Terus lanjut ke prosesi penjamasan, ritualnya segala macam, termasuk nanti ke prosesi pengeringannya. Pengeringannya itu ada hanyakah angin atau di ada PP yang sebutannya atau gimana? Ya ada yang di PP, tapi kalau di PP kan cukup memakan waktu dan memakan tempat. Maka ada yang namanya membuat alat dia seperti tungku atau sistem kerjanya seperti oven atau microwave seperti itu. Jadi setelah kita keringkan pakai kain, habis itu dimasukkan ke situ. Ada juga yang memang dia ditiriskan. Ini seberjalannya waktu aja sampai dia kering. Di air dryer ini bisa nggak ya Mas? Di air dryer bisa, tapi tidak efisien. Karena pirang atus keris yang di air dryer. Maksudnya gini. Wes sakral banget iki. Lah yo ning air dryer. Wah. Ya itu makanya untuk sarana-sarana tadi setiap tempat berbeda-beda untuk mengeksekusi terakhirnya tadi. Nah, tapi di luar daripada itu kita punya benefit, kita punya keuntungan di saat kita menjamasi keris dalam acara jamasan masal tadi, kita bisa melihat seperti apa prosesi jamasan yang sebenarnya. Itu intinya. Jadi mengenalkan ke khalayak umum, ke khalayak yang memang awam bahwa jamasan itu seperti ini loh. Nah, tentunya yang ditampilkan itu juga berbeda dengan jamasan yang ada dalam keraton. Nah, itu yang di dalam keraton lebih sakral lagi. Lebih saklek, lebih pakemnya ada. Dan setiap keraton punya pakemnya sendiri. Betul. Dan juga ada tantangan tersendiri bagi si orang yang memang menjamasi. Karena orang yang menjamasi dilarang untuk melihat kerisnya. Nah, itu kalau jenengan punya waktu longgar, nanti kalau ada jamasan di keraton, waktu satu suro, jenengan boleh lihat. Itu si penjamas tadi tidak boleh untuk melihat kerisnya. Wah. Ini di atas menjamasinya. Nah, itu wah, menarik, itu yang pernah saya lihat seperti itu. Ini ada videonya kok ini. Masa agak editore. Rapopo. Kan memudahkan teman-teman. Ya, mau sosialisasikan. Tapi menyulitkan editor. Waduh ya. Ya itulah. Oke. Jamasan ada lagi nggak ya Mas ya? Jamasan sih. Ya itu sih mungkin stigma masyarakat saja tentang jamasan dan mewarangi. Jika itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Tadi tidak bisa disamakan antara jamasan dengan mewarangi. Kalau kita ingin membersihkan dalamnya tadi, ya maka kita jamasan. Tapi kalau kita ingin membersihkan secara fisik, ya kita ke mewarangi.
Oke, wah udah 20 menit kita ngobrol soal jamasan, ternyata nggak kerasa. Itu sih, karena kita bicara tentang keris, banyak hal yang membuat kita tadi lupa waktu. Karena semakin banyak yang kita bahas, semakin kompleks, semakin dalam, maka kita akan semakin larut. Dan endingnya kita semakin tidak paham tentang keris itu sendiri. Ini kayak belajar filsafat ya Mas. Kuilah. Menunggu intinya. Karena keris itu adalah sebuah budaya turunan yang memang kompleks. Oke. Makanya diakui UNESCO. Ya, betul. Sebagai warisan budaya. Dan masih lestari hingga saat ini. Yang kita upayakan adalah bagaimana membuat keris juga masih lestari pada masa yang akan datang. Dan kita sebagai anak muda juga harus berkontribusi dalam melestarikan. Betul sekali. Itu poin utama yang harus tertanam pada setiap insan anak muda. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya Anda. Oke teman-teman, itu aja yang kita bahas soal jamasan. Ya. Semoga mudah dipahami, dan teman-teman kalau ada ada pendapat boleh komen. Komen. Yes, terkait jamasan, mungkin di tempat kan prosesi jamasannya berbeda. Betul. Oh tapi di tempatku namanya bukan jamasan Mas itu. Bolehlah komen-komen bisa ya. Tambah-tambah. Buat wawasan, siapa tahu ada hal menarik terus bisa kita ulik di next episode-nya Mas. Betul sekali. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa yang muda yang berbudaya. Salam Rahayu.